Halo guys, David sini dan kali ini kita bakal cobain HP murah meriah yang penuh usaha. ZTE Nubia Music. Harganya 1,1 jutaan aja nih, tergantung dia lagi kena promo atau enggak. Tapi fitur yang dia kasih itu buat musik enjoyer berasa spesial, unik. Yang HP flagship pun nggak punya. Ukuran speaker paket upsize, ada mode suara 600%, punya 2 headphone jack, HP sejutaan yang mencoba beda tanpa ngorbanin banyak spek lain. Jadi rasanya penasaran sih, kok rasanya too good to be true ya? Kayak dari kotaknya juga udah berasa lebih kreatif ya. Nggak cuma tulisan nama HP-nya doang, Redmi 13 atau Redmi 3A. Tapi banyak ornamen warna-warni yang berasa lebih fun sih. Lebih rame, lebih ada vibes-nya gitu kata anak sekarang. Di atas ini ada nama HP-nya Nubia Music dan ornamen-ornamennya sendiri juga penuh dengan gambar musik ya. Ada bass, terus ada apa nih? Ini speaker kah? Terus ada macem-macem. Pokoknya kelihatan rame sih, kelihatan ngisi banget. Terus di sini ada logo DTS:X. Ini salah satu software buat audio yang dulu populer banget sih di HP-HP yang murah juga, kayak apa ya, kayak Andromax gitu. Dulu pakai DTS:X biar berasa lebih beda dikit tapi nggak terlalu ngaruh. Di Nubia Music sekarang dipakai lagi. Di sini ada powered by ZTE, ada Nubia Music, terus ada spek-spek kunci dari Nubia Music. 1,2 juta ya, ini 600% volume, dual 3,5 mm earphone jack, jadi headphone jacknya ada 2, terus ada storage 128 GB, gede banget buat HP 1,2 juta. Dan baterainya 5000 mAh. Dan di belakang nggak ada apa-apa ya, justru ada isolasi doang karena unit yang kita unbox ini pinjaman dari orang Nubia Indonesia langsung ya. Unitnya ini versi global, mau cepet, jadi belum ada stiker kayak versi resminya. Tapi katanya desain sampai ke isinya kata orang Nubia sama kok. Di bagian atasnya ini ada label namanya juga, Nubia Music Z2353 dan varian warna Pop Art. Jadi kita dapetin varian warna yang lumayan beragam ya, yang nyampur-nyampur, ada biru, merah, kuning. Soalnya ada satu lagi varian warna yang kuning doang. Jadi ada 2 varian, semuanya ngejreng. Coba kita langsung lihat saja isinya seperti apa. Nubia Music ya, jadi ingat Nokia Express Music. Yang kenangannya tuh masih menempel sampai Nokia sendiri bikin lagi Express Music, tapi rasanya udah beda banget. Karena Nokia sekarang ya beda juga. Di dalam sini kita bisa menemukan apa ini? Ini ada SIM ejector yang bentuknya kayak obat nyamuk. Terus di sini ada Nubia Music, ada dapat casing. Mantap. Awalnya saya kirain dari desain awalnya saya belum tahu harganya. Wah, ini HP-nya 2 juta nih atau 3 juta nih kayaknya. Soalnya desainnya kelihatan fun, kelihatan niat. Tapi pas saya baca beritanya, HP yang menarik kayak gini harganya 1,2 juta. Jadi berasa mencurigakan nggak sih? Kelihatannya mantep-mantep. Dari storage juga gede, dari RAM juga 4 GB, bukan 3 atau 2 GB. Tapi ya prosesornya nanti saya ceritain itu yang bikin dia murah, cuma kayaknya nggak terlalu masalah. Kita juga dapetin charger yang dayanya 10 watt. Oke, nah kalau ini lemot 10 watt udah charger masa lalu sekali. Di sini kita dapetin earphone yang kelihatannya standar ya, tapi buat HP murah itu sangat bisa dimaklumin, apalagi kalau HP-HP zaman sekarang yang mahal aja nggak dapet. Ini masih dikasih biar experience-nya tetap dapat. Kalau saya lihat sih ini headphone yang ada di apa botol-botol di ITC yang satu, kalau bahasa palingnya gelok gitu. Satu toples gitu, yang satunya itu mungkin 3.000, 5.000. Dia ini kesannya juga sama kayak gitu sih. Dari sini aja kelihatan fittingnya nggak terlalu oke, kabelnya ini ada goyang-goyang gini buat proteksi biar nggak gampang kelipet. Cuma kalau kelipet di sini juga rasanya sama aja sih. Oh ya, ada satu titipan pesan dari orang Nubia, katanya di kotak yang kita unboxing cuma dapat 1 ya, tapi di versi resmi bakal dapat 2. Jadi Nubia mengeluarkan modal 5.000 rupiah ekstra. Ya lumayan lah kalau sama kayak gitu ya. Tapi saya nggak tahu sih, ini kesannya sih kayak gitu. Murah. Apakah aslinya lebih mahal, saya nggak tahu. Harusnya sama persis lah, masa ada pembedaan kelas gitu. Ya sama, kalau misalnya beda dia harus pengadaannya beda lagi tuh.
Atau beli yang warnanya beda, nggak tahu juga. Di sini ada kabel charger yang juga kelihatan standar sih, tapi ya oke lah. Tapi ini panjangnya kayak lebih pendek ya dari kabel bawaan HP lain. Jadi nggak tahu juga ini apakah dihemat juga, tapi minimal dia udah USB Type-C. Buat HP harga 1,2 juta. Justru itu bagian yang sangat mengejutkan buat saya sih. Dan sekarang kita langsung cobain saja HP-nya. Ini varian warna Pop Art. Cakep nih. Cakep banget. Kayak HP Special Edition, tapi Anda bisa dapetin dengan mudah karena ini varian warna standarnya. Di sini aja, di bagian depan aja yang cetakannya burem-burem gitu ya, kayak aslinya itu cerah banget, saturate banget, berwarna banget, tapi karena dijemur mungkin efeknya berasa kayak gitu, jadi agak kusem-kusem dikit. Nubia Music, terus 600% volume dan lain-lain, ada DTS:X. Sekarang kita lihat belakangnya aja, karena belakangnya ini sih yang paling bikin saya penasaran. Oke, widih, bayangin. Coba nikmatin dulu. HP 1,2 juta yang kesannya juga keren kayak gini mungkin Redmi A3 ya. Itu juga kameranya kelihatan mewah kayak Huawei Mate yang mahal atau HP-HP mahal yang bulatan kameranya di tengah, jadi rasanya beda. Tapi ini spesial nih si Nubia Music ini. Dia dari warnanya, dari finishingnya. Ini nggak mungkin dari kaca. HP 1,2 juta nggak mungkin kasih kita material kaca, itu mustahil. Tapi finishingnya, mengkilatnya itu enak banget dipandang mata. Di sini ada warna beige, ada warna merah, biru, kuning, ada titik-titik, dan di sini ada logo Nubianya. Tapi kalau versi Indonesia mungkin nggak ada logo ini ya, label ini ya. Ini standar luar negeri. Dan dari kameranya juga rapi rasanya. Di atas ini ada kamera 50 megapiksel dan di sini ada kamera gimmick doang yang titiknya cuma seukuran jarum. Di sini ada AI dual kamera, terus di sini ada tulisan apa ini? Immersive 3D audio. Se-3D apa audio dari HP ini? Kalau dari ukurannya sih sangat besar ya. Bikin saya ingat sama Bluetooth speaker yang ukurannya kecil. Tapi ya sebagai Bluetooth speaker pasti lebih bagus dari HP-HP standar. Kita nanti dengerin. Ada kayak titik-titik juga, berasa dial volume atau dial apapun puter-puteran yang ada indikatornya. Terus di sini juga ada logo DTS:X yang warna merah, dan itu katanya lumayan terinspirasi sama desain dari piringan hitam kayak gini sih. Jadi si DTS:X yang merah itu yang bagian tengah ini, sementara yang speaker yang hitamnya ini ya bagian pinggirannya ini. Jadi dari desain ini semuanya serba dipikirin, benar-benar fun rasanya. Dan dari spek juga untungnya nggak terlalu dikurangin buat harga yang semurah ini. Di bagian sisinya, sebelah kanan ada tombol power yang dikasih warna merah, ada tombol volume, ada headphone jack, ada double ini. Ini gue jadi inget sama headphone jack yang ada di pesawat sih. Sama satu lagi HP yang waktu itu kita bahas yang bener-bener special edition buat musik, yang bikin tuh perusahaan audio si Moondrop itu. Tapi kalau di Moondrop dia ukurannya berbeda, kalau ini ukurannya sama-sama 3,5 mm. Tujuannya apa? Biar satu HP bisa dipakai buat denger dua orang. Makanya di sini saya udah siapin dua headset berkabel buat nanti dengerin bareng sama Iqbal atau sama Kevin. Yang mau denger silahkan. Ini HP-nya murah hati. Terus saya juga ada siapin TWS sih, sekalian kayak penasaran gitu buat cobain. Kalau dibandingin sama HP lain, apakah barang yang umum gini, yang orang lebih seneng karena nggak ada kabel, juga lebih bagus dipakai di HP yang musik kayak gini? Harusnya sih nggak, tapi penasaran aja. Di sini saya udah siapin TWS Sound Pitch Clear yang waktu itu jadi pilihan kami di video rekomendasi TWS, sama ada Moondrop. Ini ada Space Travel, banyak banget barang Moondrop di studio ini karena memang bagus-bagus. Kalau misalnya Anda penasaran sama kualitas TWS ini, link videonya udah saya taruh di bawah, sama link pembelian juga saya udah taruh di bawah, ada beberapa. Sama nanti buat speakernya kita adu juga sama punya Ulefone. Ini ukurannya juga gede, yang 110 berapa 20-an desibel. Apakah 600%-nya bisa ngalahin HP stable itu? Harusnya enggak juga sih, harganya juga beda. Tapi kita nggak tahu kejutan apa yang bakal dikasih oleh Nubia Music ini. Buat SIM tray-nya dia bisa nampung 2 nano SIM atau 1 nano SIM dan 1 micro SD. Jadi dia sistemnya hybrid. Kalau kita lihat sisi bawahnya, mungkin ini HP tersepi ya buat bagian bawah karena cuma ada port USB-C dan mikrofon. Biasanya ada speaker tapi udah dimakan
jadi jatah bagian belakang. Dan ada SIM tray udah jadi jatah bagian kiri. Kalau ada headphone jack udah jadi jatah bagian atas. HP yang pembagiannya merata ya. Di sini kita hidupkan apakah ada yang berbeda dari Nubia Be Yourself. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Nubia Music. Yang kalau kita mentokin brightness-nya, dia masih agak over dikit. Harus kita turunin buat ngimbangin lampu studio. Apakah, dinaikin? Turunin lagi. Oke, lagi. Mantep. Oke, sip. Oke. Ini pas ya. Berarti ini lebih bagus dari layar Redmi 13C atau 13 yang harus mentok baru dia bisa ngimbangin. Tapi di sini mantap ya. Lagi-lagi saya coba. Apa nggak salah ingat? Bener sih, di berita-berita Nubia Music. Nih, ZTE rilis 2 HP sejutaan Nubia Music dan Blade A55. Jadi HP ini di launching bareng A55 ya. Ini harganya 1249 buat yang musik. Oh, kalau yang orange namanya Zil Orange namanya. Jadi dari harga memang semurah itu dan saya mulai mengerti kenapa HP ini ada murahnya, kenapa dia harganya bisa serendah itu walaupun kelihatannya menarik banget. Pertama, dia pakai prosesor yang udah sangat jadul yang keluaran 2019 atau 2018, pokoknya udah 4-5 tahun lalu. Unisoc 9863A yang masih 28 nanometer yang speednya lambat sih. Coba kita scroll dan yang parahnya dia masih pakai Wi-Fi 4, bukan Wi-Fi 5 yang termasuk sering dipakai di HP murah ya. Ini pakainya Wi-Fi 4 loh. Jadi kalau kita klik, loadingnya ya berasa sih. Walaupun speed studio ini 100 megabit per second yang biasa diklik website-website yang enteng langsung muncul ya. Kalau kita scroll-scroll juga, dia bukan agak patah-patah sih, ini berasa banget sih patah-patahnya. Lihat jari saya lancar, tapi layarnya sama sekali tidak lancar ya. Nge-lag, yang sudah ke-load pun dia harus loading ulang lagi di bagian atas. Oke, terus kalau kita buka review. Wah, oke, cepet. Oke, kalau kita buka Full HD, apakah nge-load? Nggak. Full screen, oke. Kita cepetin. Lumayan deh. Kalau buat streaming YouTube kelihatannya aman, asal internet juga kenceng. Paling scroll-scrollnya aja ya. Kayaknya kalau orang yang beli HP 1,2 juta juga nggak bakal buru-buru banget buat nge-loading internetnya, dan speed internetnya juga mungkin nggak sampai 100 megabit. Terus mungkin pakai internet kantor bisa sih jadi pertimbangan. Kalau sambil nge-scroll, ya gini sih, aman-aman aja sih. Kalau inget harganya ya, harga memaafkan semuanya kalau harganya 1,2. Sekarang kita cobain fast.com buat ngetes real speed-nya lah. Biar bukan cepet-cepetan YouTube doang, tapi ngelihat angkanya. Dan kita dapat 9,3, 9, ini. Kita kasih perbandingan aja kali ya, kalau pakai si Ulefone ini. Dia dapat, di jauh coy. Ini hampir bisa maksimal 80 megabit. Sementara kalau si Nubia dapatnya 9,7 aja. Kita ulangin sekali lagi biar nggak ada kesalahan. Mungkin dia lagi kena aja. Ya, ini 15, 14. Konsistensi rendahnya. Wah, 14. Jadi kalau HP ini lemot koneksi internetnya, jangan salahin operator ya, atau salahin si ISP-nya, nanti disuruh reset modem doang, bikin emosi doang. Padahal masalahnya di HP, jadi masalahnya di kita, di HP ini. Jadi ada 2 alasan utama kenapa ZTE Nubia Music ini bisa semurah itu. Pertama karena prosesornya lemot, dan kedua Wi-Fi-nya juga lemot. Kalau dari layarnya dia malah kenceng ya, 90 Hz loh kayak gini-gini. Terus dia HD, ukurannya 6,6 inci IPS. Terus apa lagi ya? Nggak banyak yang bisa dipamerin sih dari HP yang murah kayak gini. Udah bagus loh kayak gitu. Sekarang kita tes nilai jual utamanya, yaitu speaker. Kita coba yang paling umum dulu, yaitu Safe and Sound. Kita coba ya. Ini 100%. Kedengarannya volumenya biasa aja nih. Kalau kita tekan ke atas lagi. Oke. Oh, udah.
Oke, first level. Jadi ini full yang biasa. Kalau kita tekan atas, dia namanya first level booster. Tekan sekali lagi highest level. Bassnya lumayan sih. Cuma detailnya kemana-mana jadinya kalau 600% yang katanya. Nah, kalau 100% jadi enak. Iya, hah? Oh iya, balikin. 100% ya. Ini anggap aja. Nah, ini 600%. Berasa nggak sih kacaunya? Kayak butek banget gitu. Kalau kita taruh di atas meja, speaker ada bawah biar mantul, kencengnya lebih kenceng lagi. Tapi enggak Nubia Music juga sih namanya kalau kayak gini. Lebih bagus dari HP sejutaan lain. Kita coba adu sama itel ya. Ini itel 100%. Oke. Tapi itel ngadepnya ke bawah ya. Kalau ini ngadepnya ke belakang. Oke. Not bad. Kalau ini volumenya sama nggak sih? Lebih kecil ya. Kalau 100% ya. Bagusan ZTE kalau dari kualitas suaranya. Lebih ada isinya. Kalau kita kencengin si Nubia ini dia jadi berantakan. Apalagi paling kenceng. Berasa di boosting aja tanpa ada basic hardware yang memang gede. Jadi ya ini luarnya doang yang gede. Jadi kalau ditanya apakah Nubia Music ini speakernya lebih bagus, kalau patokannya lawan itel yang bagus juga, kemarin kita ada bahas ini speakernya. Dia ini memang lebih bagus dari HP sejutaan lain. Tapi kalau kenceng 600% itu lumayan gimmick sih, karena itu ngancurin suaranya, yang penting ramean. Wah, sedap. Mungkin karena kita baru bahas ini minggu lalu, jadinya, speaker gede. Ya, speaker gede. Ya, jadi ada perbandingannya, tahu yang beneran kayak gimana. Ini ada DTS sound. Waduh. Oh, wow, nge-lag. Oke. Itu yang tadi prosesornya. Ini ada software DTS X Ultra juga. Kalau kita matiin. Ya lebih kalem sih jadinya. Bedanya kan. Tapi lebih bagus. Karena saya ini dikenceng-kencengin doang. Oh ya, saya hampir ke-skip soal fitur yang lumayan unik juga dari dari DTS X ini yang merah-merah ini. Jadi sebenarnya dia itu ada lampu-lampunya ya yang bisa kita akses lewat software di settingnya atau di settingnya. Jadi ada breathing light, ada notification. Kalau kita lagi hidupin musik juga bisa, kita bisa pilih warnanya. Widih. Nih. Ya ada sedikit disco gitu lah ya di tulisan DTS X-nya, bukan di bulatan merahnya. Sekarang saya lagi coba bandingin dengerin lagu pakai earphone berkabel di Nubia Music. Entah kenapa kalau Nubia ini rasanya lebih tipis ya dibanding itel. Ini sejutaan juga. Lebih bagus itel deh. Rasanya kalau itel ini lebih ada isinya, lebih bening aja. Kalau di Nubia ini kalau pakai headset mungkin feelingnya mirip kayak kalau kita kencengin volumenya sampai maksimal ya. Tapi ya kalau headset volumenya nggak sampai mengganggu. Cuma rasanya agak kurang aja. Sekarang coba kita colok 2 langsung. Kalau kita play terus gabung bal. Kalau kita colok ada notif dual earpiece-nya. Nah, coba dengar gimana tuh. Ada suaranya kan yang berarti? Ada. Oke lah. Masih bisa dibagi sesuai iklannya, benar. Ini biasanya di mana? Di kereta gitu ya. Asik sih. Lagi kemana jalan-jalan atau sama pasangan, sama siapalah temen perjalanan, walaupun suaranya emang nggak sebagus yang lain, tapi ini bisa dibagi 2. Kalau dicopot, single earpiece. Ada sedikit perbedaan sih, tapi nggak jomplang. Kalau TWS malah lebih bagus, jauh banget. Ini
beneran bergantung sama kualitas TWS sama koneksi kodeknya sih, dan beda banget dibanding kita harus colokin langsung ke HP-nya. Kalau main game mungkin, wah, main game nih, nggak perlu berisi, nggak perlu dalam, yang penting victory. Wah, satu kelas ngeliat tuh, wah, nge-lag. Oh, oke. Yang penting rame. Padahal soalnya keresak gitu kan. Tapi seru. Waduh. Sayangnya performa yang dikasih HP ini mungkin harus dimaklumin ya, karena prosesornya juga prosesor entry level beberapa tahun lalu, jadi agak patah-patah sih. Yep. Yang ada malah defeat nanti. Kalau itu langsung kecilin nggak apa-apa. Nih coba ya, kalau lagi sendiri lancar-lancar, jalannya bisa jingkrak, tapi kalau udah rame, oke. Nah ini udah mulai lumayan rame nih, udah mulai ngedrop nih. Hop. Kalau buat fun doang ya masih bisa lah, buat seru-seruan, mainnya agak hati-hati aja, jangan mau fast finger gitu-gitu, soalnya ya naik turun, ini performanya rata-rata 38 FPS doang walaupun grafisnya udah di mediumin. Oke, sekarang kita cobain bagian kameranya. Resolusi 50 megapiksel, mantap sih. Kalau dari review di sini sih image processing oke, agak puder ya. Terus kita fotoin si Moondrop Space Travel, oke. Terus kita fotoin dusnya yang colorful Nubia Music, oke. Yang saya terkejut, ini hasil fotonya cakep loh. Ingat loh, ini harganya 1,2 juta. Kok fotonya bisa rapi ya? Kalau suasananya terang, warnanya juga masih enak liatnya. Noise dikit, tapi kita harus pelan-pelan aja fotonya, karena pas lagi proses foto banyak banget foto yang kelihatan goyang ya, karena kita nggak yakin shutter speednya berapa kenceng, kapan fotonya selesai diambil. Tapi pas udah tahu caranya, kamera ya stabilin aja, agak lamain dikit diemnya, fotonya bisa bagus. Sebuah prestasi lah buat HP yang harganya murah dan chipsetnya Unisoc. Tapi kalau kita foto malam-malam, emang noise-nya udah keliaran nyebar kemana-mana sih, dan lebih mudah goyang lagi. Jadi harap dimaklumin ya. Buat saya ini udah bagus. Kesimpulan buat Nubia Music. Justru saya nggak terlalu wow banget sama bagian musiknya ya, dari nama Nubia Musiknya, karena dari volume ya dia emang bisa kenceng sesuai iklannya, bisa 600%, nggak tahu beneran 600% tapi lebih kenceng, cuma suaranya pecah, ada tapinya. Terus headphone jacknya juga ada 2 bener, tapi ya suaranya juga kualitasnya kayak kebagi gitu, atau nggak semaksimal HP-HP yang mungkin 2 juta, 3 juta. Walaupun namanya Nubia Music, tapi harganya tetap levelnya yang rendah. Itu harus diingat. Tapi saya juga suka banget sama fitur yang seunik ini. Kapan lagi ada HP bahkan flagship pun nggak ada, malah ilangin. Di Nubia Music ini malah ngasih 2. Terus kualitas speakernya juga bagus, asal kita nggak maksain ke yang 600% atau 300%. 100%-nya itu lebih bagus daripada musik-musik HP sejutaan lain kayak itel ini yang udah termasuk bagus juga pas kita unboxing kemarin. Jadi musiknya ada yang kalau mau maksimal banget sesuai iklannya nggak segitunya, tapi kalau kita ngelihatnya dari sisi yang nggak musik-musik banget, speakernya bagus kok, audionya oke kok. Desainnya juga ini keren banget, saya suka banget. Memang beda, mungkin ada yang bilang ini alay kayak skin dong, tapi finishingnya silakan dilihat aja, pantulannya bening, warnanya juga berani, tegas, nggak setengah-setengah. Desain belakangnya juga keren. Terus di sini juga ada pernak-pernik yang bikin dia kelihatan beda lah. Terus bezelnya juga nggak tebel-tebel banget, ada dynamic island dan nggak ada poninya lagi. Layar juga terang, terus HD 90Hz itu cakep, baterai juga 5000 mAh, kamera juga
oke. Buat harganya bener-bener nyelamatin banyak hal dari Nubia Music ini. Sampai performanya yang nge-lag Wi-Fi 4 itu masih bisa saya maklumin karena bagian lain udah bagus. Jadi harus ada yang dikorbanin dari sisi performanya. Kalau mau main game, lupain HP ini. Bisa beli Redmi 3A atau Infinix Hot 40 atau Samsung A05 atau yang lain lah. Kalau ini performa enggak, tapi sisanya gaya dan lain-lain mantap sih. Jadi Nubia Music, awalnya saya kirain dia cuma menang musiknya doang dan menang gayanya doang, sisanya ampas, tapi ternyata musiknya ya oke aja, bagus aja, sisanya malah oke. Kebalik dari perkiraan saya di awal. Like kalau suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Keplitak tadi, kepleset.